Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wabad. Alhamdulillah, salam dan semangat pagi semuanya, teman-teman semuanya, mahasiswa di program studi Ilmu Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Ya, pagi-pagi jam 7:10 jadwalnya, ya. Ini jam 7:22, mohon maaf agak ini sedikit, tapi tadi saya sudah standby ya. Terima kasih yang sudah hadir. Hari ini adalah masih di mata kuliah kelas besar saya, yaitu di ayat hadis ekonomi syariah ya. Nah, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan membahas bersama ya terkait dengan ayat hadis ya tentang akuntansi. Nah, saya sudah siapkan untuk materinya ya. Lebih kurang ada 30-an lah ya, 39 slide kita akan diskusi bersama. Nah, mudah-mudahan semua sehat semuanya nih ya, pagi-pagi sambil sarapan gitu ya, yang sudah sarapan. Insya Allah kita akan belajar bersama terkait dengan ayat hadis ekonomi di ayat dan hadis akuntansi. Ya, terima kasih ada 44 orang, 44 mahasiswa yang sudah hadir. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ada open kamera ini, ada Wawan Setiawan. Terima kasih ya sudah hadir ya, kemudian yang lainnya juga ada banyak, ada Asti, ada Zikri, ada Nurul, ada Fajwa, Amanda, Irfan, ada Naila, ada yang lainnya banyak sekali, ada 44 orang. Baik, saya akan mulakan pembelajaran hari ini. Izin untuk share screen ya. Pertama saya mau coba tes share screen dengan menggunakan sini seperti biasa PowerPoint as virtual ya, as virtual account, karena menurut saya ini penting juga ya, biar nanti minimal agak beda lah ininya ya, view-nya agak sedikit beda. Nah, oke, preparing. Saya juga akan gunakan ini juga untuk untuk video. Oke, mohon maaf agak sedikit kesalahan teknis ya. Menghemat waktu berarti saya tidak perlu pakai yang tadi background ya. Langsung saja masih normal seperti biasa menggunakan langsung di ininya share screen-nya ya. Baik, terima kasih. Saya akan mulakan. Terima kasih yang sudah hadir. Tadi mohon maaf, insya Allah mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi nih ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi haqqu wal yattaqillaha rabba wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yatakharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Al-Ahmad.
Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada admin di Zoom untuk mata kuliah ayat hadis ekonomi. Dan utamanya saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh mahasiswa di program studi ya ilmu ekonomi syariah UPN Veteran Jakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Ada 47 mahasiswa sekarang ini ya. Terima kasih, pagi-pagi sudah belajar, saya yakin sudah fresh sekali ya. Ini ada Kang Wawan, Akhi Wawan ya. Terima kasih sudah hadir. Kita akan belajar bersama terkait dengan ayat hadis ekonomi syariah, khususnya ayat hadis tentang akuntansi. Ya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dasar bagi akuntansi dalam Islam, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, ini adalah ayat yang di awal kalimatnya itu menggunakan kata-kata faktubu yang menjadi dasar bagi penulisan ya akad atau transaksi. Kita akan eksplor dari ayat ini ya. Kemudian yang ayat kedua yaitu hadis dari Nabi SAW, ini sebenarnya terkait dengan kepenulisan. Jadi ketika seseorang itu berbuat baik, maka terus berbuat baik, insya Allah Ta'ala akan ditulis sebagai orang yang baik. Ya, sebaliknya orang yang berbuat jahat, kemudian dia fajir, kemudian terus melakukan kefajiran, maka dia akan dituliskan sebagai orang yang fajir atau yang kadzaban. Nah, dari sini kemudian kita akan mengeksplor terkait dengan ayat-ayat dan juga hadis berkaitan dengan akuntansi. Dan saya menyebutnya dengan the celestial accounting, artinya adalah akuntansi langit ya, di mana akuntansi sebagai sebuah dikatakan ilmu untuk melaporkan ya berbagai transaksi di sebuah perusahaan, di sebuah lembaga, maka dia mesti ya atau harus ya didasarkan kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja ya kita awali dengan review sedikit ya teman-teman semuanya. Review sedikit terkait dengan bagaimana kesempurnaan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Ya, salah satunya adalah bagaimana kewajiban kita itu untuk melaksanakan dalam hal akad atau transaksi yang sudah disepakati. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan nih bagi setiap muslim itu memenuhi akad ini sebagai bukti ya kesempurnaan Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, ini menjadi dasarnya. Nah, kemudian ya terkait dengan kesempurnaan Islam ya, salah satunya tadi adalah tentang kewajiban untuk melaksanakan akad ya, kemudian juga permasalahan terkait dengan ekonomi, bisnis, finance, keuangan gitu ya. Nah, ternyata Islam dan masalah kedunia itu sudah diatur dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat ke-77, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaikum ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah ya,
carilah jalan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat sana, ya. Jadi kita sebagai manusia yang hidup di dunia wajib untuk mencari jalan kebahagiaan, ya kan? Setiap orang pasti ingin bahagia dan ternyata ya kita diperintahkan untuk mencari kebahagiaan akhirat. Nah, kalau hari ini, pagi hari ini, orang lain mungkin masih ada yang males-malesan, masih ada yang tidur, masih ada yang terjebak di kemacetan dan yang lain sebagainya. Pagi hari ini kita mengawali jam 7 lebih ini dengan kebahagiaan. Apa itu bahagia? Bahagia itu adalah ketika kita bisa belajar, ya kita bisa belajar, kita bisa kuliah, ya mempelajari dari din, dari agama Islam. Jadi teman-teman semuanya nih, kalau hari ini pagi ini ada yang tidak bahagia ketika belajar, perlu diperbaiki tuh niatnya gitu ya. Kenapa? Karena dengan belajar kita itu akan bahagia. Kenapa? Belajar itu, kuliah itu seperti makan. Ya, kalau kita lapar pagi-pagi pasti makan nasi ya, mungkin ada roti atau biskuit gitu ya. Nah, haus juga sama. Ketika kita haus minum air bening, mungkin minum susu, mungkin minum kopi atau teh atau jus atau apa. Nah, dengan belajar itu memenuhi nutrisi dari otak kita, karena otak kita itu juga perlu diberikan nutrisi, perlu diberikan makanan dan makanannya adalah belajar. Dengan belajar kita bahagia gitu ya. Nah, oke, ini penting ya terkait dengan bahagia karena orang mencari yang namanya bahagia dan salah satu cara untuk bahagia itu adalah dengan belajar. Oke, kita lanjutkan. Nah, permasalahan ekonomi, bisnis dan keuangan itu telah diatur dalam Islam, termasuk juga ayat dan hadis akuntansi ya. Jadi ayat dan hadis akuntansi kita pelajari bersama itu sudah ada ya, tinggal bagaimana nih berarti akuntansi dalam Islam khususnya terkait dalam Al-Qur'an atau yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga hadis ya, termasuk nanti sebenarnya juga teori-teori yang berkembang. Sayangnya memang terkait dengan akuntansi ini teori-teorinya akuntansi syariah ya, itu teori-teorinya itu belum banyak berkembang gitu ya. Walaupun sekarang S1 khusus akuntansi sudah ada akuntansi syariah, S2 yang jurusan akuntansi syariah pun sudah ada juga. Nah, oke, dari sini kita mulai kita review dulu nih ya. Mungkin yang sudah pernah belajar berarti ya mengulang lagi. Kalau yang belum pernah belajar berarti apa namanya ya kita belajar bersama-sama. Ya, oke, kita pahami dulu pertama terkait dengan akuntansi. Ya, apa itu akuntansi? Ya, kita awali dengan akuntansi itu ya dari bahasa Inggris ya, accounting. Apa itu accounting? Ya, accounting itu adalah sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Ya, jadi dia sistem informasi berarti sebuah laporan, sebuah tulisan yang memberikan informasi kepada pihak-pihak stakeholder ataupun shareholder. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan yang namanya akuntansi itu adalah teori dan praktek perakunan ya. Di sana termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman dan semua aktivitas yang terkait dengan akuntan ya. Di situ juga bisa katakan KBBI juga menyebutkan akuntansi itu adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran peringkasan transaksi keuangan serta penafsiran akibat sebuah transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. Ya, jadi pokoknya akuntansi itu ya menuliskan, mencatat, kemudian juga melaporkan dan memberikan informasi. Financial Accounting Standard Board ya menyebutkan atau mendefinisikan akuntansi dengan sebuah kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif yang kemudian dipakai untuk pengambilan keputusan ekonomi. Ya sama, jadi menyediakan informasi kuantitatif berarti otomatis ya ada transaksi kemudian dituliskan ya kemudian diringkaskan sehingga diketahui ada surplus atau ada defisit, ada keuntungan atau tidak, bagaimana istilahnya dari keuangannya itu sendiri, kondisinya, termasuk juga bagaimana apakah kas dari jalannya uang itu berjalan dengan baik atau tidak ya. Bastian dan Suarcono di
2006 itu mengambil pendapat dari atau menukil ya pendapat dari Committee on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountant ya menyebutkan bahwa yang namanya akuntansi itu adalah seni mencatat, berarti dia otomatis dicatat ya, menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi serta peristiwa yang sifatnya keuangan dengan suatu cara yang bermakna ya dan dalam satuan uang serta menginvestasikan hasilnya. Jadi artinya ya ada tulisan, ada laporan, kemudian diikhtisarkan, diringkaskan sampai menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan dalam mengambil keputusan ya ekonomi. Ya berarti ekonomi di sini kita tahu ya, ekonomi itu berarti di sana ada bisnis, ada keuangan, ya bahkan sekarang ada Islamic Social Finance gitu ya. Jadi sistem keuangan sosial Islam ya di sana biasanya non profit seperti yang pembelajaran kita di Jumat yang lalu. Nah, jadi kenapa kita harus pahami tentang pemahaman atau pengertian dari akuntansi? Karena ya nanti kita akan bawa pemahaman ini kepada ayat dan juga hadis gitu kan. Jadi ya nggak bisa kalau kita tiba-tiba ayat kemudian tidak tahu akuntansi itu seperti apa. Nah, kalau yang sudah pernah belajar ya gampang lah berarti tinggal akuntansi itu begini-begini nanti berarti ayatnya berarti ini gitu ya. Oke, saya ambil juga dari pendapat yang lainnya ya dari Suparwoto misalnya menyebutkan bahwa yang namanya akuntansi itu adalah terkait dengan sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan, memberikan hasil pengelolaan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak internal dan juga eksternal ya untuk investor, kreditur pemerintah, serikat buruh dan lain sebagainya. Wah, ini lebih kurangnya sama, Sunyanto juga 99, Dorupa saya ambil yang 2005 ya. Munawir menyebutkan bahwa akuntansi itu adalah sebuah seni ya daripada ataupun dari ya pencatatan, penggolongan dan peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian setidaknya sebagian sifatnya keuangan dengan cara yang secepat-cepatnya dan petunjuk atau dinyatakan dengan uang dan penafsiran terhadap hal-hal yang timbul daripadanya. Wah, ini sangat teoritis sekali gitu ya. Jadi yang namanya akuntansi itu ya tadi diidentifikasi, diukur, kemudian otomatis itu ada tulisannya, kemudian dilaporkan menyediakan informasi dan informasi itu digunakan untuk ya pengambilan kebijakan. Oke, ada dari luar misalnya saya ambil dari Warren dan kawan-kawan menyebutkan ini lebih detail dan lebih ringkas menurut saya ya di 2005 menyebutkan bahwa akuntansi itu adalah sebuah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Jadi Warren ini dia lebih kepada tujuan dari akuntansi. Ya, tujuan dari akuntansi itu adalah ya menghasilkan laporan keuangan. Nah, jelas kan ya laporan keuangan ya mungkin kita lihat saat yang agak terbaru Pak Winarno misalnya juga sama yang namanya akuntansi dia lebih spesifik yaitu proses mencatat atau proses mencatat transaksi keuangan dan mengolah data transaksi serta menyajikan sebuah informasi kepada pihak yang berhak dan berkepentingan ya kan jadi teori juga berarti kalau saya boleh menyebutkan bahwa yang namanya akuntansi itu adalah ya proses mencatat transaksi keuangan ya kemudian mengolah datanya dan menyajikan informasi tentang keuangan ya yang dibutuhkan oleh pihak internal ataupun eksternal. Internal otomatis berarti ya perusahaan di situ ya yang ada di dalamnya. Eksternal berarti nanti ada ya pemerintah, kemudian nanti kalau umpamanya publik misalnya kalau perusahaan itu sudah go public berarti untuk masyarakat secara umum ya, kemudian juga nanti untuk lembaga pajak juga gitu ya, kemudian juga untuk pemerintah, kemudian juga untuk keperluan pemilik saham dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah akuntansi ya. Nah, sekarang karena kita bukan hanya akuntansi konvensional tetapi akuntansi syariah, kita juga perlu paham nih tentang apa itu akuntansi syariah gitu ya. Akuntansi syariah ini secara bahasa dalam bahasa itu artinya adalah muhasabah ya. Jadi accounting itu dalam bahasa itu adalah muhasabah yang asal katanya itu dari kata hasaba, kemudian hasiba, kemudian muhasabah ya atau bisa juga menggunakan wazan ya hasaba, hasban, hisabah
ya. Artinya itu adalah menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata, menghisab, ya. Menghisab itu artinya menghitung, ya, dengan seksama dan teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu, ya. Jadi ini hisab, ya, atau muhasabah. Kalau muhasabah itu biasa kita kenalnya itu muhasabatun nafas, ya, atau muhasabatun nufus, ya. Jadi muhasabah introspeksi diri, ya. Kalau muhasabah itu artinya menghitung, ya. Jadi kalau dikatakan muhasabah artinya kita menghitung amal baik kita itu sudah berapa, ya, amal buruk kita naudzubillah berapa gitu, baru nanti itu pokoknya insya Allah saya masih baik lah karena mungkin tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu banyak kesalahan yang dilakukan, atau mungkin aduh saya kesalahannya banyak banget nih berarti harus diperbaiki. Itu namanya muhasabah. Nah, ya, kata atau istilah ahsaba itu juga artinya adalah menjaga atau berusaha mendapatkan, ya. Ini sama juga dengan ikhtisaba yang artinya mengharap pahala, ikhtisaban, ya, mengharap pahala dari akhirat dengan menerima buku dari seseorang, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Ramadan kemarin kita ingatkan, ya, mungkin masih ada yang ingat, ya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban, atau man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ihtisaban dan ihtisab, artinya ya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala karena di sana ada timbangan amal nanti akan dilakukan, ya. Jadi ada pertanggungjawaban juga kata-kata ahsaba atau ihtisaban, ya. Nah, ada ikhtisab, ada muhtasib, ada muhasabah tadi, artinya juga penghitungan, nanti memiliki akar juga dengan apa? Dengan kata-kata matematika, ya. Matematika, ikhtisab, ya, penghitungan, ya, itu sama tuh. Nah, sementara lebih secara terminologinya Harahap menyebutkan bahwa akuntansi Islam atau akuntansi syariah adalah penggunaan akuntansi atau ilmu akuntansi dalam menjalankan syariat Islam, ya, atau suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan akad syariah, yaitu tidak mengandung zulum, kezaliman, riba, maisir, gharar, barang yang haram dan yang membahayakan. Nah, dari sini boleh saya pahami bahwa yang namanya akuntansi syariah adalah, ya, sistem akuntansi yang didasarkan kepada syariat Islam. Udah cukup, ya. Nah, saya ulang lagi, berarti akuntansi syariah adalah sistem akuntansi yang disyaratkan kepada nilai-nilai Islam atau yang didasarkan kepada syariah Islam. Itu adalah akuntansi syariah, ya. Masih secara bahasa, tadi kita menggunakan istilah muhasabah atau ikhtisaban atau hisab. Di Ramadan juga atau nanti Idul Fitri biasanya, ya, teman-teman semuanya, kita mengenal ada hisab, ya, penghitungan hisab, ada ru'yatul hilal, ada hisab. Ya, hisab itu artinya ya dihitung, ya, bulan sekarang ada berapa hari, bulan besok ada berapa hari, itu namanya hisab. Nah, kata-kata hisab dan juga muhasabah ini dalam surah Al-Isra ayat ke-12 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walita'lamu adada sinina wal hisab, ya, dan agar kalian itu mengetahui jumlah dari tahun dan juga perhitungannya. Hisab, jadi hitungannya, oh ada tahun kabisat, ada tahun yang bulan Februarinya itu cuma 28 gitu, ya. Ada juga yang 29 gitu, ya. Ada bulan yang lain itu ada yang 30, ada yang 31. Itu di Al-Isra ayat ke-12 ini terkait sebenarnya dengan perputaran matahari dan rembulan gitu, ya. Nah, kemudian juga di surah At-Tolak ayat ke-8 juga dikatakan wahasabnaha hisaban syadida. Maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras. Artinya ya di situ dihisab itu artinya dihitung, ya, dihitung amal baiknya berapa, amal buruknya berapa, ya. Nah, itu paham, ya. Jadi hisab itu adalah hitung atau hitungan atau perhitungan. Jadi kalau ketika kita nanti di padang mahsyar itu dihisab gitu, ya, pakai bak hisab, ya, itu artinya apa? Berarti kita itu dihitung amal baiknya berapa, amal buruknya berapa. Nah, kemudian juga di Al-Insyiqaq ayat ke-8 juga dikatakan fasaufa yuhasabu hisabai yasira, ya. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, ya.
fasaufa yuhasabu, maka mereka itu akan dihitung dengan perhitungan yang mudah. Di sini terjemahannya diperiksa, padahal menggunakan kata-kata hisab, artinya ya dihitung. Kalau orang yang berbuat baik ya berarti amalnya banyak nih langsung gitu ya, langsung nih. Jadi mudah hisabnya gitu ya. Kalau mau hartanya banyak, tanggung jawabnya banyak ya hisabnya jadi lama itu ya, karena ditanya min aina iktasaba wa fi aina anfaqa. Nah, berarti kata hisab dalam ayat-ayat ini yaitu menunjukkan pada bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti, akurat dan accountable. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab ya amal-amal hambanya itu otomatis ketat, teliti, akurat dan accountable. Ya bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, akuntansi sendiri berarti mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang dan tidak pula lebih. Ya, ini prinsipnya gitu ya. Jadi nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi ya. Ketika akadnya segitu, transaksinya segitu, segitu dituliskan. Nah, itu prinsipnya berarti ya sudah syar'i sih sebenarnya gitu ya, sudah syar'i, kecuali nanti ada akad-akad yang memang tidak boleh dimasukkan. Misalnya akad misalnya bunga misalnya dimasukkan sebagai kapital misalnya, oh, nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu kan. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya masih terkait juga dengan definition of accounting, ya American Accounting Association yang menyebutkan bahwa accounting adalah the identification, recording, classification, interpreting, and communication economic even as to permit user to make informed decision. Ya, jadi ada proses identifikasi, kemudian mencatat, merekam gitu ya, kemudian mengklasifikasikan, kemudian menafsirkan, kemudian juga memberikan informasi ekonomi ya kepada pengguna ya untuk apa? Untuk sebagai bahan dalam memutuskan ya dalam mengambil sebuah kebijakan. And the Islamic accounting is the accounting process which provide appropriate information, yeah, not necessarily limited to financial data, to stakeholder of an entity which will enable them to ensure that the entity is continuously operating within the bounds of the Islamic Sharia and delivering on its socio-economic objective. Ya, jadi ya Islamic accounting ya ini kalau dalam berarti akuntansi syariah ya. Ya berarti dia proses yang memang menyediakan sebuah informasi ya, bukan hanya data keuangan saja ya yang diberikan kepada stakeholder ya untuk memungkinkan bagi mereka itu untuk apa? Ya untuk istilahnya itu mendapatkan informasi dan mengambil kebijakan ya dengan tetap the bond of Islamic Syariah ya, the Islamic Syariah, the Islamic law ataupun the Syariah gitu ya, yang didasarkan kepada nilai-nilai syariah. Ini adalah pemahaman dari accounting dan Islamic akuntansi. Oke, pengertian tadi sudah gitu ya. Berarti nanti kita ayat tentang pengertian apa nih gitu ya. Nah, berikutnya adalah prinsip ya. Ini ada 5 ya minimal nih terkait dengan akuntansi ini. Sekilas ini ya sebelum kita ke ayatnya. Jadi prinsip dari akuntansi ini ada entitas ekonomi di mana ya pemiliknya itu adalah bukan pribadi tapi adalah sebuah perusahaan, sehingga nanti dipisahkan nih antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Nanti kalau akuntansinya keuangan pribadi ya bisa berarti uang sendiri gitu ya, tapi ini ya tentu saja biasanya adalah perusahaan karena harus ada pertanggungjawabannya. Kemudian yang kedua ada periode periodik akuntansi gitu ya, biasanya dia pasti otomatis ada jangka waktu tertentu ya, Januari ke Desember ya, atau Januari ke Desember, atau mungkin Juni ke Juli berikutnya, atau yang lainnya. Biasa periodenya adalah 1 tahun. Kemudian prinsip biaya historis artinya pencatatan itu dilakukan menggunakan harga perolehan ya, akuisisi, nanti ada accrual system gitu ya,
Ya kalau kita belinya 80.000 ya dicatat 80.000 gitu ya. Jangan belinya 80.000 dihitungnya 100.000. Wah ini ini mungkin dalam beberapa cases gitu ya, dalam beberapa kasus itu terjadi seperti itu ya. Makanya ada misalnya ada markup harga gitu ya, ada istilahnya akuntansi bodong gitu ya, dan lain sebagainya lah. Bukti penjualan yang tidak asli. Bahkan kalau di beberapa toko atau di beberapa ini kadang menyediakan istilahnya itu kwitansi atau bon kosong gitu ya, karena bisa diisi dengan harga sendiri gitu ya. Ini yang tentu saja bagian dari fraud ya, atau artinya kecurangan ya. Padahal jelas sekali la yahtakiru illa khatiun ya, tidak boleh itu ihtikar atau berbuat curang gitu ya. Atau dikatakan itu apa, nah Rasulullah SAW an bai najas, itu juga bagian keuang apa, bagian juga dari kecurangan, termasuk nanti ada tadlis. Ada prinsip satuan moneter jelas ya, kalau di akuntansi ditulisnya ya uang rupiah atau dolar atau yang lainnya, nggak bisa pakai kualitatif gitu ya. Kesinambungan usaha berarti proses pencatatan dapat saya terus menerus, otomatis dia kan tahun sekarang, tahun berikutnya dia ada terus menerus, kecuali nanti mungkin pilot atau bangkrut gitu ya. Nah itu beda lagi. Nah terkait dengan bangkrut dengan pilot ini ada isu-isu terbaru ya, terkait dengan apa, terkait dengan istilahnya pembahasan tentang bangkrut atau pilot gitu ya, dalam perspektif ekonomi syariah. Ini ada isu terbaru di mana ketika sebuah perusahaan itu dianggap pilot atau bangkrut gitu ya, itu sampai saat ini tuh masih belum banyak kajiannya yang diperspektifkan dalam ekonomi syariah, termasuk nanti dari sisi hukumnya. Jadi ketika dibangkrutkan oleh pengadilan misalnya gitu ya, maka ya nanti prosesnya itu dilakukan dengan cara konvensional, tidak dengan cara syariah. Nah ini perlu berhati-hati nih ya, dan perlu dipahami oleh mahasiswa ekonomi. Oke, ya, ini prinsipnya juga sama tadi. Yang berikutnya adalah pengungkapan penuh, otomatis ya disajikan dengan tanpa menambahkan dan juga tanpa mengurangi. Kalau ada yang perlu dijelaskan kembali berarti ada catatan kaki atau lampirannya. Kemudian tadi pengakuan pendapatan, ini juga di mana ya pendapatan itu diakui jika terdapat informasi jumlah atau nominal yang pasti dapat diukur secara tepat. Jadi memang kalau sudah ada ya dicatat, kalau belum ada ya tidak bisa gitu ya. Kemudian prinsip mempertemukan, akuntansi dan mempertemukan antara pencatatan jumlah pengeluaran pendapatan ya yang diterima agar diketahui keuntungan yang diperoleh. Yalah, jadi ada apa namanya akun untuk istilahnya apa pendapatannya, kemudian juga pengeluarannya, operasionalnya, ada PTR-nya dan lain sebagainya. Konsistensi ini terkait dengan apa, tidak ada perubahan dalam prosedur, metode dan juga kebijakan ya terkait dengan apa, laporannya. Kalaupun nanti ada berarti perubahan dalam apa di tahun berikutnya. Materialitas berarti pencatatan dilakukan berdasarkan nominal atau dilakukan secara materi keuangan. Ini in English ada economic entity, kemudian going concern, kemudian historical cost, kemudian monetary unit, kemudian periodicity, ya accrual accounting. Tadi ya accrual accounting itu adalah transaksi wajib dicatat pada saat terjadi, bukan pada waktu kas diterima. Jadi ini terjadi transaksinya langsung dicatat gitu ya. Ini adalah accrual ya. Kemudian revenue recognition, ya ini pengakuan pendapatan. Kemudian juga ada matching, kemudian ada conservatism, kemudian ada full disclosure ya. Itu nanti di akuntansi ya. Ini hanya sekilas saja, jadi biar tahu ini tadi prinsipnya, nanti ayatnya seperti apa dalam konsep prinsipnya ya. Kemudian juga fungsinya. Nah, ini juga nanti kita akan tahu, oh ternyata fungsi akuntansi itu adalah seperti ini, berarti ayatnya itu seperti ini, hadisnya seperti ini. Oke, fungsi akuntansi yang pertama adalah rekaman laporan keuangan, ya di mana akuntansi menjadi sebuah laporan, menjadi rekaman laporan yang mencatat atau merekam, recording tadi itu ya, transaksi secara sistematis dan kronologis, ya kan? Berarti dia ada laporannya. Kita akan lihat nanti ayatnya seperti apa. Yang kedua adalah menjaga dan melindungi properti. Langsung saja kita sebutkan dengan hifdzul mal gitu ya. Jadi menjaga dan melindungi properti ya, di mana akuntansi itu menghitung jumlah realitas dari penyusutan aset yang dimiliki secara
real. Nah, ini ya, jadi hifdzul malnya itu jelas sekali nih dalam akuntansi gitu ya. Jadi ketika ada penyusutan aset gitu ya, berarti harus real juga, harus jelas seperti apa. Kemudian juga ada meeting legal ya, di mana akuntansi berfungsi untuk merancang dan mengembangkan sistem serta menjaga catatan dan pelaporan hasil yang nantinya akan selalu memenuhi persyaratan hukum. Ya, ini biasanya terkait dengan nanti apalagi perusahaan yang sudah go public atau perusahaan yang pasti akan dimintai ada kewajiban untuk membayar zakat gitu ya. Nah, itu akan ketemu di sana. Jadi itu fungsi dari akuntansi ya. Kemudian klasifikasi terkait dengan analisis secara sistematis dari data yang sudah tercatat. Jadi kita tahu ada arus kasnya seperti apa, ya hutangnya berapa, mungkin ada piutangnya, kemudian ada nilai investasinya. Nah, itu akan ya untung ruginya tentu saja gitu ya. Nah, yang kelima meringkas artinya penyajian data ya rahasia dengan cara yang dimengerti lebih dulu untuk internal maupun eksternal dari laporan akuntansi. Ya, ini biasanya terkait dengan neraca saldo, laporan laba rugi dan juga yang lainnya gitu ya. Jadi ini fungsinya akuntansi, berarti memang menurut saya sangat penting. Tujuannya ini langsung ditambahkan dengan dalam Islamnya ada hifdzul mal gitu ya, atau hifdzul amwal, tapi kita bisa menggunakan hifdzul mal ya, memelihara harta, di mana tadi di Al-Baqarah 282 itu nanti kita bicara tentang kewajiban untuk menuliskan dan juga agar untuk menghilangkan keraguan-raguan ya. Ini terkait dengan kata-kata tadi faktubuh, itu juga menjelaskan tentang isyarat ya agar menulis keuangan dengan semua sifat yang membedakan dari yang lainnya ya. Di sini walaupun nanti ada ikhtilaf ya, ketika ada perbedaan pendapat dan seterusnya ya. Tujuan juga mengambil keputusan jelas ya. Jadi mengambil keputusan nanti berdasarkan nilai-nilai syariah, maksudnya adalah ya laporannya itu sudah syar'i, kemudian otomatis memutuskannya pun dari informasi itu yang syar'i juga gitu ya. Nah, termasuk juga dalam akuntansi syariah ini adalah menentukan hasil usaha yang akan dizakatkan atau akan yang ditunaikan zakatnya. Jadi kan kalau di laba rugi kita tahu, kemudian juga jumlah aset juga tahu, jadi kita bisa menentukan zakatnya itu berapa gitu ya. Maka nanti ada akuntansi untuk khusus untuk yang zakat gitu ya. Nah, menentukan dan juga menghitung hak mitra yang berserikat ini nanti dalam akuntansi yang sifatnya musyarakah gitu ya, termasuk juga yang mudharabah. Kenapa? Agar tidak terjadi kezaliman. Nah, demikian juga menentukan imbalan balasan ataupun sanksi ya, imbalan bagi hasil yang diberikan atau bahkan dimungkinkan ketika adanya sanksi ya. Nanti sanksi biasanya dimasukkan di akun mana nih? Biasanya dimasukkan ke akun dana non halal, biasanya yang berasal dari bunga ya atau riba ya. Nah, ini prosesnya sekilas saja. Jadi mencatat ya, kemudian meringkas, kemudian melaporkan dan menganalisis. Nah, ini ya saya ulang. Jadi ada mencatat, proses pencatatannya, kemudian meringkas berarti datanya itu diringkas sehingga memberikan informasi yang lebih ringkas, lebih detail ya, kemudian dilaporkan, otomatis laporan keuangannya, laporan laba rugi, laporan arus kas dan sebagainya, kemudian menganalisis berarti bagaimana konsep dari perbandingan dalam akuntansinya, kemudian juga dibandingkan laba ruginya gitu ya, kemudian ekuitasnya, jumlah asetnya, jumlah utangnya atau piutangnya dan lain sebagainya. Ini siklusnya ya, ini juga agar tahu dalam proses akuntansi. Oke, berikutnya ya, mudah-mudahan masih tetap semangat. Biar semangat kita minum dulu ya. Oke, teman-teman semuanya kita lanjutkan ya. Oke, baik. Kita sudah masuk kepada ayat-ayat Al-Quran tentang akuntansi. Ya, kita mulai dari induk utamanya, itu adalah di surat Al-Baqarah 282 gitu ya. Kemudian nanti juga di ayat-ayat yang lainnya. Nah, ini pentingnya tadi. Ya, ketika kita berbicara tentang akuntansi, otomatis kita paham tentang prinsip pelaporan akuntansi syariah gitu ya.
Ya, tadi ini prinsipnya. Kan tadi saya sudah sebutkan nih di ayat-ayat sebelumnya terkait dengan apa prinsip-prinsipnya gitu ya. Nah, ini nih ada banyak sekali nih ya. Ada 10 prinsip akuntansi ya di beberapa referensi juga 10 juga prinsip akuntansi. Nah, kita lihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan prinsip tersebut ya. Nah, misalnya yang pertama dilaporkan secara benar di surat Yunus ayat yang ke-5. Nanti kita akan lihat ayatnya ya. Insya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, cepat laporannya. Ini di Al-Baqarah 202. Ya, kemudian juga di Ali Imran ayat ke-19. Kemudian di surah Al-Ma'idah ayat ke-4. Ya, dan yang lainnya. Kemudian tadi bahwa laporannya itu dibuat oleh ahlinya. Berarti dalam hal ini adalah akuntan bahasa Indonesia, akuntan baik itu yang publik ataupun yang internal accountant ya. Nah, ini dalam surat apa banyak sekali nih ya di beberapa ayat ya terkait dengan apa bagaimana harus kepada ahlinya termasuk juga tadi di surat Al-Baqarah. Nah, sifat dari pelaporan itu kan dia harus terang, jelas, clear, tegas, dan juga informatif. Misalnya di surat Al-Isra ayat ke-12 misalnya gitu ya. Nah, terkait dengan bagaimana ya kejelasan dari sebuah informasi. Kemudian memuat informasi yang menyeluruh ini di surat Al-An'am ayat ke-52 ya bagaimana informasi itu bisa apa betul-betul mencakup tidak ada yang disembunyikan. Nah, kemudian informasi itu juga ditujukan ke semua pihak yang terlibat baik secara horizontal ataupun secara vertikal gitu ya, baik itu untuk apa shareholdernya, stakeholdernya, pemilik sahamnya, karyawannya mungkin gitu ya, masyarakat secara umum, manajemen tentu saja. Nah, terperinci dan juga teliti ini juga penting gitu ya, ahsainahu kitaba gitu. Jadi betul-betul detail dalam apa memberikan apa laporan ya jadi tidak tidak general tidak asal gitu ya kemudian yang paling penting nih tidak terjadi manipulasi gitu ya tidak ada kebohongan. Nah, ayat-ayatnya kita akan lihat dan dilakukan secara kontinu artinya berkesinambungan ya secara apa terus menerus gitu ya ini beberapa prinsip jadi kalau dihitung kita sebenarnya juga 10 juga gitu ya. Nah, nanti kita lihat bahkan setiap satu ayat pun banyak sekali. Oke, kita mulai dari Al-Baqarah 282 yang menjadi asas dalam ayat atau dalam aktivitas akuntansi. Tadi saya sudah bacakan, saya bacakan di pertengahan saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ayyuktaba au ayyaktuba kama 'allamahullah falyaktub falyumlil ladzi alaihi al-haqqa wal yattaqillaha rabba wala yabhas minhu syai'a fa in kana alladzi alaihi al-haqqu safihan aw dhaifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl. Wahai orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah, bertransaksi, melakukan jual beli dengan secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian, berarti akuntan, yaitu menuliskannya dengan benar. Ya, dengan benar berarti kan sesuai dengan profesinya. Ya, jangan penulis itu menggunakan atau janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan apa yang ia tulis dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Jadi dalam konsep ini nanti berbicara tentang kalau kita bertransaksi tidak secara tunai, maka faktubuh, maka tuliskan ya. Kemudian apa dituliskannya itu apa oleh ya orang-orang yang memang dia paham. Itu apa
katibun bil adl ya. Jadi di situ memang seorang akuntan dalam ayat ini sangat diperlukan untuk memahami bagaimana transaksi, apalagi transaksi itu harus didasarkan kepada nilai-nilai syariah. Misalnya ada seorang yang berhutang kemudian pengen dicatat tapi dicatatnya di situ ditambah dengan bunga, maka itu menjadi haram gitu karena ada unsur ribanya gitu ya. Oke, Al-Baqarah 282. Pertama yang kita pahami karena ini adalah mata kuliah ayat hadis ekonomi ya, maka kita pahami pertama adalah asbabun nuzul ya. Jadi ayat di Al-Baqarah 282 ini asbabun nuzulnya itu adalah ya ini perkataan dari Ibnu Abbas yang pertama. Jadi Sufyan As-Sauri meriwayatkan dari Ibnu Nujai, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, itu diturunkan berkenaan dengan transaksi jual beli salam yang dibatasi dengan waktunya. Ya, ini penting nih ya. Jadi ternyata ayat di Al-Baqarah 282 asbabun nuzulnya adalah tentang jual beli salam atau jual beli salaf ya. Jual beli salam atau jual beli salam. Apa itu jual beli salam? Kita lihat di riwayat Bukhari dan Muslim ini dibawakan oleh Imam Bukhari dari riwayat Sufyan bin Uyainah, kemudian Ibnu Nujai dari Abdullah bin Katsir, dari Abul Minhal dari Ibnu Abbas yang menceritakan tadi ya. Jadi nama qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa hum yuslifun. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiba atau sampai di Madinah ya, ketika beliau itu hijrah dari Makkah ke Madinah, maka orang-orang di Madinah sana itu sudah terbiasa untuk melakukan ya jual beli ya dengan cara apa? Dengan cara salaf atau dengan cara salam, yaitu apa? Beli ya uangnya terlebih dahulu baru nanti barangnya itu nanti ya. Ini biasanya kan seperti itu ya. Jadi ada orang ingin beli kurma tapi kurmanya belum ada nih gitu ya, maka ya nggak apa-apa nih, berarti ini saya beli nih ya kurma ini uangnya nanti waktu ketika panen dikasih ke saya gitu ya. Maka dalam hal ini Nabi SAW bersabda, man aslafa fi syai'in fa fi kaili ma'lum wa wazni ma'lum ila ajalin ma'lum ya. Man aslafa, barang siapa atau siapa saja yang hendak melakukan jual beli salaf, jual beli salam, jual beli dengan cara utang gitu ya, maka hutangkanlah dalam takaran ya, dikatakan fafika li maklum ya, takaran timbangan yang jelas, wazni maklum ukuran ya yang jelas ya, ila ajalim maklum, dan juga waktu yang jelas juga, kapan ditentukannya, kapan diserahkannya ya. Ini asbabun nuzul dari ayat tersebut. Secara detail ini hadisnya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa hum yuslifun bitamri sanatain wa salas. Faqala man aslafa fi syai'in fa fi kaidi ma'lum wa wazni ma'lum ila ajalin ma'lum, muttafaqun alaih ya. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam waktu 2 tahun dan 3 tahun, maka beliau bersabda, man aslafa fi syai'in, siapa saja yang memesan sesuatu atau menjual atau melakukan transaksi jual beli salaf ya, maka hendaklah ia memesan dalam jumlah yang ya, jumlah takaran yang telah diketahui, bahwa zni maklum fi kaili maklum ila ajalim maklum. Jadi kail itu adalah timbangan, atau lebih tepatnya itu adalah apa ya, yang diukur gitu ya, diukur ya, bahwa zni maklum jadi ditimbang. Jadi zaman dulu kan ada yang pakai timbangan gitu ya, ada yang pakai jumlah saja ya. Jadi itu harus jelas. Jadi kalau mau beli misalnya kalau di Indonesia ya padi lah ya, atau beras gitu ya. Oke, saya mau beli beras gitu ya, misalnya 1 kuintal ya. Oke, silakan, ini saya bayar sekarang, nanti berasnya dengan kriteria, dengan spesifikasi, dengan kualitas yang seperti ini diserahkan 3 bulan berikutnya. Nah, maka
dalam hal ini diperbolehkan gitu ya, karena itu sudah terjadi. Tapi tadi harus jelas nih kualitasnya. Kalau saya beri beras misalnya beras Cianjur kualitas A, ya harus beras Cianjur kualitas A, ya tidak boleh ditukar gitu. Kemudian harganya ya timbangannya berapa kuintal nih, berapa ton nih gitu ya. Ila ajali maklum, waktunya oke 3 bulan lagi ya. Kalau lambat kayak gimana nih, ya nggak bisa lah, harus pas, harus tepat waktu, ila ajali maklum. Nah ini sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tahu asbabun nuzul dari ayat ini ya, menurut Ibnu Abbas itu adalah adanya jual beli salaf atau adanya jual beli salam, di mana jual beli dengan tidak secara tunai dengan membayar terlebih dahulu. Ya, kalau bayarnya belakangan berarti ngutang gitu ya. Kalau bayar terlebih dahulu berarti ya salaf atau salam. Jadi kalau salaf itu adalah bahasa Hijaz, maka dengan Madinah. Kalau salam itu adalah bahasanya Kufah gitu ya. Kufah itu ya kita sebut saja Baghdad atau Irak lah gitu. Karena dulu kita mengenal itu ada Makkah Madinah dengan ada Kufah ya, masuk Damaskus dulu sebenarnya gitu ya. Oke, ya ini asbabun nuzulnya. Nah, nastamir, kita lanjutkan. Nah, korelasi ayatnya ini saya ambil dari tafsirnya Al-Munir wa Az-Zuhaili ya, seorang profesor dalam bidang usul fikih dan juga muamalah dan juga tafsir beliau ya. Nah, ini jadi korelasi antar ayat. Kita ingat nih, kita mulai dari Al-Baqarah 271 sama 274 itu adalah anjuran untuk melaksanakan infak dan sodakoh gitu ya. Kemudian di Al-Baqarah 275 sampai 279 itu terkait dengan keharaman dari transaksi riba ya. Di situ riba berarti di situ ada sebenarnya ya jual beli ya, maksudnya jual beli mengandung unsur riba ya. Nah, kemudian di situ sebenarnya ada unsur, nanti ada utang juga gitu ya, karena jual beli gitu kan ya. Nah, kemudian di Al-Baqarah 280 dia terkait dengan anjuran juga untuk memberikan tangguh bagi orang yang memiliki piutang. Jadi saya punya piutang, bukan punya utang ya. Saya punya piutang, berarti orang lain utang ke saya. Kemudian ketika saya mau menagih, maka hendaknya kita memang kalau memang dia tidak mampu untuk membayar, maka memberikan tangguh kepada orang yang punya utang tersebut. Ya, kalau mamanya dia mampu tapi menunda-nunda, itu nanti masuk ke dalam kezaliman. Ya, sehingga nanti DSN MUI memfatwakan ya boleh diberikan sanksi kepada orang yang istilahnya itu mampu untuk membayar utang tetapi menunda-nunda atau tidak membayarkannya apalagi. Nah, 280 sampai 281 ya itu masih sama terkait dengan penangguhan utang. 282 terkait dengan kewajiban untuk menuliskan utang gitu ya, menuliskan utang dengan saksi-saksinya dan sebagainya. Di 283 Al-Baqarah itu dia masuk ke dalam, masih ada aturan untuk menuliskan, terutama di di dalam perjalanan, tapi di situ juga ada jaminan. Nah, kalau umpamanya saling percaya juga, maka tidak mesti untuk menuliskannya. Nah, ini kronologi dari Al-Baqarah dari mulai 271 sampai 283 ya. Nah, tafsir dari ayat ini berarti nanti terkait dengan apa? Tentang ya keharusan ya ketika umat Islam itu melakukan muamalah ya, hal menyangkut hutang, piutang gitu ya, yang itu tidak dilakukan secara tunai, maka hendaklah menuliskannya. Ini pendapat dari Atha, kemudian Ibnu Juraij, kemudian Nakhai dan juga Muhammad bin Jarir At-Tabari. Jadi pendapat 1, 2, 3, 4 ini mengatakan menjadi sebuah wajib untuk menuliskannya, faktubuh. Kenapa? Karena faktubuh itu menggunakan kata-kata fiil, kata kerja amar gitu ya, fiil amar, kata kerja bentuk perintah yang al-amru lil wujub. Dalam Al-Qur'an itu perintah itu menjadi wajib gitu ya. Nah, tapi ternyata itu hukum asalnya. Tapi kemudian karena nanti ada ayat berikutnya gitu ya, maka dia menjadi sunnah, dan ini menurut madhab jumhur ulama atau kebanyakan dari ulama ya, kebanyakan ulama itu menyebutkan ya hukumnya menjadi sunnah ya, menjadi dianjurkan saja gitu ya, dianjurkan saja. Ini saya ambil dari tafsir Al-Khazin. Oke. Nah, kemudian kalau tafsir Ibnu Katsir menyebutkan
menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk dicatat hanyalah masalah-masalah yang rinci yang biasa terjadi di antara manusia gitu. Jadi masalah-masalah yang besar gitu yang memang perlu adanya penulisan karena dikhawatirkan akan terjadi perselisihan maka wajib ya. Ibnu Katsir juga mengatakan perintah menulis utang piutang dipahami oleh kebanyakan ulama sebagai anjuran bukan kewajiban. Demikian juga praktek para sahabat Nabi ketika itu, demikian juga demikian juga yang baca pada ayat berikutnya. Ya, karena di 283-nya itu nanti terkait dengan apa? Dengan istilahnya itu kalau tidak menuliskannya, kalau ada tanggungan, kalau ada rohan, kalau ada gadai, atau dia itu saling percaya maka tidak dituliskan juga tidak apa-apa ya. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dah falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Jadi nggak apa-apa ya, tapi syaratnya ada jaminan atau saling percaya ya. Tapi nanti dalam konteks sekarang ya nanti dalam perusahaan misalnya tentu berbeda lagi. Jadi wajib ya untuk dituliskan. Nah, Al-Baqarah 2282 ini memerintahkan ya berarti wajib bagi katib ya. Katib itu artinya penulis ya, penulis utang berarti di sini salah satunya adalah akuntan gitu ya. Nah, jadi dia wajib menulis kepercayaan itu dengan benar, adil ya, artinya itu tidak berat sebelah, kemudian juga tidak pula menuliskan melainkan hanya apa yang telah disepakati. Jadi yang dituliskan apa adanya, jelas ini masuk ke dalam etika dari akuntan. Makanya tadi ya apa adanya, tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh dikurangi. Wah, ini Wahab Zuhaili ketika bicara tentang al-wajiz ini banyak sekali. Nanti insya Allah akan saya share untuk materinya ini, nanti ketuanya saya kirim lewat WA ke koordinator kelasnya gitu ya. Ya karena ini bicara tentang muamalah gitu ya, kemudian kata-kata dain, kemudian kata-kata katib, kemudian kata-kata saksi gitu ya, sampai kepada penghakimannya, kemudian juga bagaimana kewajiban bagi para saksi itu dan seterusnya. Nah, sedangkan yang dari Indonesia Tafsir Al-Azhar menyebutkan ya Buya Hamka menyebutkan bahwa perhatikan tujuan ayat, yaitu kepada sekalian yang beriman kepada Allah supaya utang piutang ditulis ya. Itulah dia yang berbuat suatu pekerjaan karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak karena berbaik hati kepada kedua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah mempercayai, padahal umur kedua pihak sama-sama di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan dari Buya Hamka ini ya menyebutkan ya dituliskan gitu ya, sangat dianjurkan untuk dituliskan. Kenapa? Karena bisa jadi kalau tidak dituliskan itu lupa gitu ya, atau mungkin salah satunya meninggal dunia sehingga tidak ada catatannya gitu ya. Nah, dengan begini maka keadilan di sisi Allah terpelihara dengan baik sehingga tercapai yang benar-benar karena Allah, dan apabila di belakang hari perlu dipersaksikan lagi sudah ada hitam di atas putih, tempat berpegang dan juga keraguan-raguan hilang sebab sampai sekecil-kecilnya pun dituliskan. Jadi Tafsir Al-Azhar menyebutkan kewajiban atau lebih tepat sebenarnya lebih ke arah anjuran sih sebenarnya ya. Anjuran untuk ya sebaiknya ketika ada transaksi tidak secara tunai, utang piutang gitu ya, dituliskan ya supaya jelas gitu ya, walaupun itu kecil gitu ya. Kenapa ya? Karena konteksnya tadi untuk menjaga, kalau kita istilahnya itu lillahi ta'ala ya berarti betul-betul harus memperhatikan amanah itu, memperhatikan ini uang punya siapa, kemudian juga ini utang berarti harus dibayarkan dan lain sebagainya. Oke, ini juga masih terkait dengan tafsiran dari ayat juga tadi ya, tentang identifikasi transaksi, periodisasi juga gitu ya. Ada profesi akuntan, ada karakteristik akuntansi sampai kepada saksi ya. Jadi tafsir di Al-Baqarah 282 itu ternyata di sana ada unsur identifikasi transaksi tentang tentang bagaimana transaksi kategori masuk ke aset, kewajiban, modal,
beban atau pendapatan. Mencatat transaksi di sini ada kata-kata kataba yang berarti mencatat atau menulis, jelas sekali. Periodisasi juga ini bisa dilihat dari sisi istilahnya itu waktu dalam penulisannya. Profesi juga ada katib, tadi itu adalah penulis atau pencatat, itu adalah seorang akuntan gitu ya. Kemudian karakteristiknya terkait dengan kewajiban ya debitur ataupun kreditur. Nah, ini kalau yang utang piutang ya, kalau mamanya di pembiayanya berarti sohibul mal dengan mudharib atau musyarik gitu ya. Termasuk juga konsep dari saksi dalam Al-Baqarah 282. Nah, ini faedah dari ayat Al-Baqarah 82. Pertama adalah hukum asal. Jadi kewajiban menulis akad. Jadi hukum asal itu adalah wajib untuk menulis akad, ya, adanya saksi dan mengambil jaminan. Jadi nanti hukum asalnya mengambil jaminan ketika memang tidak ada apa namanya istilahnya itu di perjalanan, kemudian tidak secara tunai gitu ya, tidak ada saksi, tidak ada penulis. Tadi kan ya wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban. Jadi kalau kita semuanya bertransaksi ya dalam keadaan safar atau di luar negeri gitu ya, dan tidak ada penulis, ya, sekarang kayaknya sudah karena adalah yang nuliskannya gitu ya, maka farihanun makbutoh. Jadi boleh dengan adanya jaminan ya atau tadi saling percaya. Jadi hukum asalnya adalah wajib, kemudian tidak wajibnya itu adalah adanya rukhsah atau keringanan apabila penulis atau saksi tidak ada. Ingat yang pertama ya. Jadi kalau penulis atau saksi itu tidak ada atau saling percaya antara pihak yang berakad. Jadi kalau penulis dan saksi ini berarti terkait dengan apa ya, doruriyah, darurat. Ya penulisnya nggak ada mau kayak gimana lagi, saksinya tidak ada ya mau kayak gimana lagi gitu. Jadi ya apa nggak usah dituliskan gitu, atau tadi saling percaya antar pihak yang berakad. Ini saya ambil dari tafsir Al-Maraghi gitu ya, bahwa hukum asalnya adalah wajib menuliskannya, kemudian ada rukhsah ketika adanya qarinah atau adanya sebab-sebab yang tidak mewajibkannya ya. Wajib menulis pada akad besar yang dikhawatirkan terjadi perselisihan ya, ataupun tidak terjadi perselisihan juga wajib menjadi akad besar. Akad besar ini maksudnya ya akad jual beli yang memang jumlahnya itu besar. Besar dalam artian ya itu biasa dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan pada masyarakat beli rumah gitu ya, utang mungkin 1 juta gitu, utang 5 juta gitu ya, atau mungkin utang apa benda-benda yang lainnya, kredit dan sebagainya, itu harus dituliskan. Nah, hukumnya menjadi mubah atau boleh saja pada akad akad kecil dan juga saling mempercayai. Jadi ya nggak apa-apa tidak dituliskan gitu, tapi akadnya itu memang akad-akad kecil. Tapi kalau jual beli rumah itu apalagi utang gitu ya harus dibelikan. Tapi kalau cash ya beda lagi gitu. Kalau cash ya mungkin hanya surat terima saja gitu ya. Tapi kalau namanya utang ya harus dihitung cicilannya kapan, berapa kali, apakah sudah bayar atau belum. Nah, itu kenapa? Karena sangat rentan untuk terjadinya perselisihan. Oke, Al-Baqarah 282. Mudah-mudahan hafal, dan biasanya mahasiswa itu di ujian komprehensif itu harus hafal nih ayat ini ya. Ya minimal tadi sampai ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Nah, sampai situ aja nggak apa-apa lah gitu ya. Karena itu adalah kewajiban untuk apa menuliskan. Oke, itu ayat yang pertama. Yang berikutnya di Asy-Syu'ara 181 182 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auful qaila wala takunu minal mukhsirin wazinu bil qistasil mustaqim." Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Nah, berarti ayat ini jelas pertama ada kewajiban untuk menyempurnakan takaran, tidak boleh merugikan orang lain. Konteksnya ini memang biasanya jual beli ya, di mana ketika menjual sekian, ya menjual 1 kilo ya penuhi 1 kilo, jangan sampai di beberapa pasar atau toko itu dihitungnya ditulisnya 1 kilo padahal di situ bukan 1 kilo tapi berapa 9 on misalnya gitu ya, atau mungkin kualitasnya A gitu ya atau kualitasnya B dibilangnya itu A gitu kan, banyak sekali nih ya. Kalau tadi yang pertama kalau yang ditimbang itu ya berarti barang-barang yang apa barang dagangan yang bisa dijual beli, yang bisa ditimbang, beras, gandum, minyak dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga apa biasanya ada juga yang melakukan kecurangan atau mungkin kualitas. Ini biasanya dijual beli online sekarang nih, bilang misalnya
apa ya, sarung misalnya ya. Kalau orang ngomong itu celana jeans misalnya gitu ya. Sarung dibilangnya itu kualitasnya bagus gitu ya. Setelah dibeli ternyata kualitasnya tidak bagus. Oh, ini di online banyak sekali gitu sehingga kemudian merugikan. Jadi sempurnakanlah takaran, nanti tafsir yang lebih luas lagi, sempurnakanlah spesifikasi ya, kualitas. Artinya kalau umpamanya kita menjual kualitas B, ya bilang B, jangan bilangnya A gitu ya. Apalagi nanti sampai pakai merek orang lain misalnya gitu. Itu nanti melanggar hak atas kekayaan intelektual gitu ya. Bilangnya sarung misalnya kualitasnya C, ya bilang C, jangan bilang kualitasnya itu B. Misalnya jual beli di online tuh jam tangan misalnya, ya kualitasnya kalau bilang B ya B, jangan bilang yang A gitu ya. Jangan bilang bagus walaupun mereknya itu. Nah, ini nanti masuk ke dalam barang-barang yang istilahnya itu apa ya, istilahnya itu ya tidak sesuai dengan mestinya gitu ya. Jadi tidak yang sebenarnya. Itu di Asy-Syu'ara 181 dan 182. Kemudian di Al-Hujurat ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi teks ayat ini atau konteks ayat ini terkait dengan apa? Fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti. Jadi ini sebenarnya konteksnya lebih ke arah komunikasi, ya informasi, di mana ketika kita mendengarkan satu berita, yaitu kita jangan percaya dulu sebelum kita tabayun, kita recheck, kita triple check gitu ya, kita lihat kembali, kita periksa kembali betul atau tidak. Nah, dalam konteks akuntansi berarti fatabayyanu di sini adalah diperiksa kebenarannya ini. Oh, kwitansinya benar atau belum nih? Ini tanda terimanya benar atau belum nih? Ini transaksinya benar terjadi atau tidak nih? Itu adalah fatabayyanu. Ya, konteks di Al-Hujurat ayat ke-6. Kemudian berikutnya Al-Isra ayat ke-35, ini sama dengan ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auful qaila idza qiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini anjuran dalam menimbang gitu ya, dalam jual beli gitu ya, dalam menakar juga, termasuk dalam menuliskan ya transaksi yang benar, tidak boleh ditambah gitu ya, tidak boleh dikurangi. Kalau menimbang boleh ditambah, dikurangi jangan. Tapi kalau dalam menuliskan akuntansi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Al-Isra ayat ke-35. Nah, tadi kita sudah tahu tentang prinsip dari akuntansi itu adalah dilaporkan secara benar. Ini kita lihat di surat Yunus ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq wa yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan syams ya, yang menjadikan matahari itu bersinar, wal qamara nura, dan bulan itu bercahaya, wa qaddarahu manazila, dan telah ditetapkan manzilah ya, tempat peredarannya ya, dan kemudian lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kita itu mengetahui bilangan tahun dan juga perhitungannya ya. Jadi ya tadi ya, antara adanya matahari dan bulan itu dijadikan untuk apa? Untuk lita'lamu adada sinina, biar tahu nih bulan apa sekarang, bulan apa, tanggal berapa, itu salah satu hikmahnya ya. Nah, kemudian Allah tidak menciptakan ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan yang demikian itu, tidak menciptakan langit, bumi dan seisinya itu melainkan dengan hak. Dialah ya Allah Subhanahu wa taala yufassil ayati liqaumi ya'lamun. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kepada orang yang mengetahuinya. Nah, teman-teman semuanya, berarti di sini keywordnya, kata kerja apa, kata yang menjadi keyword untuk akuntansi itu adalah terkait dengan apa? Dengan adalah sinina wal hisab.
ya. Jadi sudah dihitung tuh untuk bulan ini, untuk bulan itu sudah ditentukan. Jadi kita sebagai umat Islam tidak perlu khawatir ya. Ini yang paling penting, tidak terjadi manipulasi tadi disebutkan ya. Dalam prakteknya ya wallahu alam bisawab ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Itu kadang banyak terjadi sekali manipulasi, kecurangan dalam sistem akuntansi, dalam laporan keuangan. Bukan sistemnya, tetapi kadang orangnya. Kadang bukan orangnya juga, tapi kepentingannya. Ya, kadang dia dipaksa oleh sistem atau oleh atasannya atau mungkin hawa nafsunya sendiri. Padahal jelas Al-Haqqah ayat ke-20 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguhnya aku yakin bahwa sungguhnya aku akan menemukan hisab terhadap diriku. Ini dzanantu, saya itu menyangka ya anni mulaqin hisabiyah. Bahwasanya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Artinya apa? Ya, bahwa semua yang dilakukan itu akan dihisab. Jadi dia sadar bahwasanya ini mulakin hisabiyah. Ya, aku akan menemui hisab terhadap diriku. Ya, baik itu mahasiswa, dosen, semua umat manusia itu akan dihisab, akan dihitung. Jadi di Al-Haqqah ayat 20 itu ya kita sadar bahwa kita itu akan dihisab. Masya Allah, gitu ya. Nah, kemudian di An-Naba 27, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sungguhnya mereka tidak takut kepada hisab. Ya siapa? Ya orang-orang yang beriman. Ya orang-orang yang beriman itu, kita yang orang beriman, kita seorang muslim mukmin itu tidak takut dengan hisab gitu ya. Ya tidak takut juga misalnya dengan kematian. Nah, ini banyak juga nih di era-era sekarang tuh banyak orang takut mati gitu ya. Takut dengan kuburan, tadi takut dihisab, takut hari kiamat gitu ya. Takut dalam konteks yang wajar mungkin masih boleh, tapi kalau takutnya berlebihan tidak boleh. Sampai saya punya teman dulu itu dia takut banget sama mati gitu. Ada 2 orang yang terbaru ini, teman di Parung Panjang gitu ya. Dia itu kalau sendirian, kemudian di ruang yang agak tertutup walaupun banyak orang gitu ya, dia takut gitu ya. Bahkan kemarin tuh sempat takut kematian. Jadi dia takut mati, takut meninggal gitu. Sebelumnya juga teman yang orang Bogor sini juga, dia juga merasa takut dengan kematian gitu ya. Jadi di sini juga kita nggak perlu takut dengan hisab ya, selama kita berbuat baik, insya Allah mudah-mudahan ya hisab kita, hitungannya itu, amal baiknya itu lebih banyak. Amin ya robbal alamin. Ya tidak terjadi manipulasi. Jadi kita nggak perlu takut. Akuntan itu dia pahalanya besar kalau dia jujur gitu ya. Ya kalau tidak jujur ya dosanya besar juga tentu saja gitu ya. Yang berikutnya hadis tentang akuntansi, karena hadis dan akuntansi ini tadi di awal ya. Di awal saya sebutkan ya, Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi ya, fa inna sidqa yahdi ilal bir ya. Jadi dikatakan Rasulullah bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan menghantarkan ke surga ya. Kalau orang yang berlaku jujur dan dia tetap memilih jujur, maka ia akan dicatat oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiqan, sebagai orang yang sidik, yang jujur. Dan wa iyyakum al-kadhib, wa iyyakum wal kadhib. Ya hati-hati dengan berbuat dusta, bohong ya. Kenapa? Karena fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu akan membawa kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan ke neraka, tentu saja kejahatan gitu ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar gitu ya. Nah, ini berarti konteks dari akuntansi ini sebenarnya terkait dengan penulisan di istilah hatta yuktaba indallahi, yang satu adalah siddiqan, yang satu adalah kadzaban. Jadi ada tulisan, ada pencatatan yang untuk orang-orang yang sidik, ada orang yang kadzib. Nah, itu ya. Jadi konteksnya di situ ada penghitungan jelas tuh ya, penghitungan amal baik kita gitu ya, amal baik atau amal buruk kita. Nah, kemudian juga ini terkait juga dengan dengan utang piutang gitu ya, tadi ya di riwayat Ibnu Majah ini tentang
menerangkan tentang utang piutang tentu harus dilakukan dengan catatan dan dengan benar, kecuali mereka percaya terhadap terhadap orang yang berhutang, maka tidak perlu adanya pencatatan atas utang tersebut, ya. Kemudian juga ini tadi yang saya sebutkan tentang jual beli salaf, di situ juga ada harus fal yuslif fikal maklum bawazni maklum ila ajalim maklum, ya. Ini ada kata-kata yang cukup jelas gitu ya. Nah, kemudian juga dari Ibnu Abbas juga, ini tadi juga sama, ternyata riwayatnya Syafi'i, ya. Ini perkataan dari Ibnu Abbas, dikatakan asyhadu anna salafa al-madmun ila ajalin musamma, ya. Ini dikatakan tentang jual beli salaf gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini dari hadis tentang akuntansi. Habis ya. Nah, ini berarti kita bisa diskusi banyak terkait dengan bagaimana akuntansi, ayat-ayat tentang akuntansi, kemudian juga hadis-hadis tentang akuntansi, dan bagaimana sebenarnya akuntansi di dalam Islam. Nah, nanti saya akan sharekan untuk untuk waktunya, untuk materinya, sehingga kita bisa diskusi bersama. Dan alhamdulillah, kalau kemarin kita tidak ada waktu diskusi, sekarang masih ada waktu diskusi, tapi waktunya juga tinggal dikit nih ya, 36 sekitar 10 menit. Baik, terima kasih Hamas Hubaibi yang sudah setia ya. Cukup panjang, saya nggak terlalu banyak menyapa, tapi masih ada 10 menit kita bisa sapa-sapa. Terima kasih, ada 63 mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih untuk tadi Wawan gitu ya, kemudian juga ada Amanda Rismayanti, terima kasih, ada Rania Nur Alifa. Rania, ini Ikhwan ini ya, laki-laki ya. Saya pakai Rania, dan Rania ini namanya salah, jangan-jangan ini. Rania laki-laki atau perempuan ini? Perempuan, Pak. Oh, perempuan ya, gambarnya kayaknya kayak laki-laki atau adiknya kali ya. Atau mata saya agak salah dikit. Oke, baik, masih ada waktu sekitar berapa ya? 10 menit ke depan. Silakan ada yang mau bertanya terkait dengan ayat hadis akuntansi, atau ayat hadis tentang ekonomi, atau tentang ekonomi syariah, atau tentang muamalah, atau tentang yang lainnya. Baik secara langsung ataupun secara pakai chat juga boleh, sambil saya mau print screen ya, untuk kehadiran pada hari ini, dan juga saya nanti mohon untuk koordinator untuk bisa mencatat yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini gitu ya. Oke, nggak perlu ini kamera juga nggak apa-apa, karena kan sudah ada nama-namanya ya, nama-namanya kan sudah jelas di sini, asal tadi namanya nggak ini, asal namanya jelas ya, bukan nama ini. Rania boleh lihat ininya, mukanya Rania. Oke, terima kasih Rania ya. Soalnya nggak kelihatan gitu. Yang lain nggak perlu open kamera, nggak apa-apa sih. Tapi kalau buka juga nggak apa-apa. Terima kasih untuk yang hadir. Oke, ada yang mau bertanya dulu sambil saya print screen? Ya, print screen. Ada yang mau bertanya, harusnya langsung nih. Kalau nggak nanti kita tanya. Ini karena kelas besar dan waktunya agak mepet. Nanti mudah-mudahan next time kita bisa di kampus online offline ya, namanya luring gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya sambil saya print screen? Bentar, oke, ini dia yang pertama. Silakan kalau maunya langsung open mic, kemudian ditanyakan mau ayat akuntansi, ayat hadis ekonomi, atau muamalah, atau ekonomi syariah, atau isu-isu terbaru tentang ekonomi, bisnis, dan keuangan, dan yang lainnya. Oke, silakan yang mau bertanya. Saya sambil print screen ya di pertama. Banyak sekali nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang ini mulai dari Wawan, ada Amanda sampai ke Rokul Ahmad, ada M. Zafar, Agmia Iqrami, ada Dia Ulaya, ada Zahra Felicia, Feita Najla Khairunisa, Danila. Bismillah, saya print screen dulu, saya pindahkan ke ini, saya ke mana, nanti ada di ini ya, nanti ketua kelasnya boleh ini ke saya untuk bisa di istilahnya apa ya,
kirimkan, nanti saya kirimkan yang soft copy-nya ini buat nanti pembelajaran. Oke, ini pertama, di screen pertama ya. Oke, screen pertama, terima kasih. Enggak, iya nih. Kemudian berikutnya di yang kedua mulai dari Fakih ya sampai ke Nurul ya. Oh, Dorokul tadi ke bawah juga, nanti saya akan periksa satu-satu ya. Fakih sampai ke Dwita Az-Zahra. Sebentar. Oke, nggak ada yang mau bertanya, masih malu-malu. Ini di yang kedua ya, yang kedua. Terima kasih. Nanti satu lagi di screen yang keduanya sebentar. Yang ketiga ya. Ada 64, ada 65, mungkin ada yang satu ini kan dengan panitia ya, dengan ada admin, dengan saya juga. Ini yang ketiga ada set Tachika, namanya Tachika, buatnya apa ya? Tachika ya. Ada Lubna Lavina, kemudian ada Pilar Aprian Wibowo, ada Fahri, ada Merina Abiyah gitu ya. Ada juga Balkis Hana, Shalza Oktaviani, ya. Saya print screenkan. Nanti langsung koordinatornya, kelasnya masing-masing ke saya. Nanti saya akan langsung sharekan untuk di ini materinya ya, dalam bentuk ini aja lah, nggak apa-apa, dalam bentuk apa PowerPoint. Baik, kita sampai jam berapa jadwalnya? Ada yang tahu? Masih ada 9. 8.50, Pak. Iya, masih ada 9 menit ya. Masih ada 9 menit. Kita harus on time nih. Harus on time. Oke, ada yang mau bertanya nggak nih? Kalau nggak bertanya, saya gantian bertanya. Yang paling semangat kayaknya Hamas Hubeibi nih. Saya mau Hamas nanya aja Hubeibi. deh, Pak. Ya, mau nanya atau ditanya? Nanya aja deh. Oh, silakan. Tadi kan dibahas tentang akuntansi syariah, dan setahu saya ada juga matkul akuntansi syariah ya, Pak. Betul. Nah, sedangkan di akuntansi itu kan kayak ada pakemnya gitu, Pak, internasional. Akuntansi syariah itu ibaratnya bisa diterima nggak sih, Pak, sama internasional itu kalau sebuah perusahaan besar gitu, Pak? Udah sih, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan cerdas saya. Ini ketua kelas atau apa yang pasti sering hubungin saya nih ya. Oke, baik sekali. Terima kasih. Yang pertama, sama seperti ekonomi syariah ya, bahwa ilmu akuntansi syariah ini adalah ilmu yang ya kita sebut saja baru ya. Kita sebut ilmu baru yang baru berkembang gitu ya. Jadi perkembangannya ini sangat kenapa nih mati nih? Aduh. Halo, kenapa nih? Tes, tes. Halo, mana? Tes, tes. Apakah suara saya terdengar lagi? Ada, Pak. Oke, ya biasa. Ini negara mana? Oke, semenarik nih pertanyaannya nih. Jadi jawabannya adalah bahwa ekonomi syariah sama seperti, maaf, akuntansi syariah sama seperti ilmu ekonomi syariah, di mana ilmu ini itu baru berkembang sehingga kemudian membutuhkan banyak sekali penelitian, riset dan juga pengembangan lebih mendalam agar akuntansi syariah itu menjadi ilmu tersendiri yang memang terpisah dari induknya yaitu ilmu akuntansi ya. Nah, kemudian pertanyaannya apakah akuntansi syariah ini bisa diterima di perusahaan-perusahaan besar? Ya, sampai saat ini untuk perusahaan besar yang dia itu basicnya konvensional tentu saja ya belum bisa diterima. Tetapi prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip tadi menghilangkan fraud, kecurangan dan sebagainya itu bisa diterima. Nah, kemudian dengan banyak sekali PSAK terkait dengan akuntansi syariah, zakat, wakaf dan sebagainya, maka kemudian ke depan sistem akuntansi syariah itu akan ya kalau sekarang sudah wajib digunakan untuk perusahaan ya yang mengklaim diri mereka syariah.
Nah, sayangnya memang belum, misalnya perbankan syariah misalnya, ya belum full menggunakan sistem akuntansi syariah, kemudian asuransi syariah, sampai ke pasar modal syariah, termasuk perusahaan-perusahaan syariah yang lainnya, itu masih belum full menggunakan akuntansi syariah. Nah, makanya ke depan ilmu akuntansi syariah itu akan terus berkembang, makanya nanti ada mata kuliah akuntansi syariah, harus belajar nih, terutama yang suka dengan akuntansi, laporan keuangan, karena di situ ada dalam misalnya itu prinsipnya sudah jelas, ayatnya sudah jelas, nilai-nilai juga universal, sama seperti ekonomi syariah. Dan ke depan ya akan terus berkembang. Misalnya nih, saya suka pariwisata, di tourism kan sekarang ada pariwisata syariah. Ya mungkin belum banyak diterima, tapi sekarang dengan halal tourism, kemudian juga halal industri juga sudah ada, itu ke depan akan menjadi tren dan menjadi satu, ya kita sebut saja industri keuangan, kemudian juga sistem ekonomi, sistem akuntansi yang akan diterima oleh banyak lembaga. Tapi memang perlu lebih detail, lebih dalam lagi dalam mengembangkan. Sama juga ilmu ekonomi syariah. Mungkin teman-teman yang kritis itu akan nanya, ini ilmu ekonomi syariah hubungannya dengan ilmu ekonomi itu seperti apa? Dasarnya seperti apa? Teorinya seperti apa? Nah, ini wajib nih untuk semuanya ya, yang mahasiswa ilmu ekonomi syariah itu harus paham ya, basicnya, dasarnya, prinsipnya, nanti perbedaannya dengan ekonomi konvensional. Nah, termasuk juga akuntansinya. Jadi jangan sampai, kalau sekarang memang masih prosesnya ya masih cabang dari ilmu ekonomi syariah, bahkan mungkin masih ilmu ekonomi masih belum dilihat secara utuh, walaupun semua prodi, semua kampus banyak sekali sudah membuka. Akuntansi syariah juga sama. Sekarang ini masih dia namanya sistemnya insourcing. Jadi masih semacam tambahan-tambahan, belum bisa berdiri sendiri menjadi satu ilmu akuntansi tersendiri. Padahal ke depan saya yakin sekali dengan prinsip-prinsip yang universal, humanisme, ya mengedepankan keadilan, keterbukaan, kejujuran, sistem akuntansi syariah seperti sistem ekonomi syariah juga itu akan berkembang dan menjadi hal yang dibutuhkan oleh masyarakat dan digunakan oleh banyak perusahaan. Saya yakin seperti itu. Tapi tugas kita sebagai akademisi, sebagai ya umat Islam, untuk terus mengembangkan sistem akuntansi syariah. Kalau di sini hanya ayatnya ada, hadisnya ada, kemudian akwalnya juga ada, tinggal kita kembangkan menjadi sebuah teori akuntansi syariah. Oke, terima kasih banyak gitu ya, Pak Mas Sumayadi, Mas Subaibi yang telah bertanya gitu ya. Oke, ada yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Wawan mau bertanya atau saya tanya, atau yang akhwatnya boleh juga. Tadi saya kaget, mohon maaf tadi agak saya tadi karena agak mungkin karena tidak ketemu langsung gitu ya, jadi nggak ngelihat satu-satu orangnya gitu. Tapi nggak ada masalah sih menurut saya. Dan tadi saya agak ini aja, agak kaget gitu ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak saya nanya satu lagi ke Kang Wawan nih, karena open kamera biasanya siap ditanya gitu ya. Boleh saya tanya, Akhi Wawan? Boleh Pak, silakan Pak. Wis, mantap. Awas, mau bertanya terkait dengan, coba karakter utama dari akuntansi syariah, sebutkan 3, silakan. Karakter utama. Mm-mm. Bisa kasih salah satu karakteristik utamanya dulu Pak. Ya Mungkin betul. saya bisa. Misalnya, oh berarti nanti pertanyaan diganti. Berarti misalnya kejujuran, gitu ya. Kejujuran Wah, misalnya. Nah ayatnya apa tuh tentang kejujuran? wah, jangan tanya ayat Pak, saya nggak hafal. Ya udah, itu berarti kejujuran satu karakter, Tapi berarti karakteristik lainnya ya, karakter yang lainnya coba apa? ah, terperinci Pak. Terperinci, teliti berarti ya. Berarti Ya, dia tidak la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nah, itu juga ayatnya di surat apa tuh Al-Kahfi itu ya, terkait dengan itu. Oke. Terima kasih. Baik, itu jadi tadi yang paling utama sebenarnya nanti dari karakter akuntansi syariah itu adalah, yang utama sekali adalah harus sesuai dengan prinsip syariah. Berarti di sana tidak mencatat atau tidak ada unsur-unsur yang diharamkan di dalam Islam. Apa itu ya? Makanya dalam akuntansi syariah nanti kita mengenal namanya akun
dana non halal. Nah, gitu ya. Itu kan istilah lain dari akun dana haram gitu ya. Jadi kalau ada sebuah perusahaan misalnya ya, kemudian dia ternyata ada beberapa pendapatan yang dari bunga bank konvensional. Nah, maka bunga bank itu dia harus dipisahkan. Jadi harus dimasukkan ke dalam akun dana non halal. Nah, dana non halal ini dia tidak boleh masuk ke dalam aset. Ya, tidak boleh masuk ke dalam kapital atau modal dari perusahaan tersebut. Dia harus dipisahkan dan nanti uang itu akan digunakan untuk biasanya itu kebutuhan ataupun kepentingan masyarakat umum untuk orang fakir miskin, duafa, dan lain sebagainya. Jadi bunga bank itu yang diperoleh dari mungkin investasi atau uang perusahaan itu tidak boleh dicampur adukan. Dan ini bahkan sekelas mungkin perusahaan syariah, kalau perusahaan syariah yang agak bagus mendingan lah. Mungkin yang belum ada misalnya ada pesantren gitu ya, atau mungkin ada perusahaan-perusahaan biasa gitu ya. Sedang khususnya ya udah uang bank itu bunga bank konvensional itu dia langsung dimasukin aja ke aset gitu ya. Di aset padahal itu harusnya tercatat gitu ya, tercatat sebagai dana non halal. Termasuk juga nanti ada denda kalau di properti ataupun juga di lembaga keuangan itu juga masuk ke dalam dana non halal. Nah, itu karakter utamanya itu. Nanti kalau yang universal ya keadilan, kejujuran, ketelitian gitu ya, dipertanggungjawabkan, amanah itu bagian dari karakter dalam akuntansi syariah. Tapi yang paling penting tadi adalah tidak boleh atau harus dipisahkan dana-dana yang bukan atau dana-dana yang teridentifikasi itu dana non halal. Oke, terima kasih sudah 51. Jazakumullahu khairan alaihimamikum. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa boleh WA saya gitu ya atau bertanya di situ kalau ada yang belum jelas atau mungkin nanti perlu materi dan sebagainya saya siap. Termasuk boleh lihat juga di YouTube saya. Nah, ini juga saya rekam juga nanti untuk bisa melihat mungkin mengulang kembali ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.